Salam dan bahagia, saya Erlin Gania Ardinaya, NIM 2018 008498 dari kelas manajemen 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang coaching. Coaching adalah program pengembangan karyawan yang terbentuk dari sesi pendampingan oleh karyawan dari atasan atau profesional coach yang berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Jadi di sini coaching itu berguna untuk meningkatkan karyawan agar pekerjaan yang dia lakukan itu bisa lebih baik dan berkualitas untuk kedepannya lagi. Bila dia ada kekurangannya, nanti akan dibimbing oleh atasan atau profesional coach itu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan coaching. Yang pertama adalah mengevaluasi kinerja. Jadi untuk karyawan sendiri akan dievaluasi kinerjanya, apakah ada kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya ada mengembangkan solusi atas permasalahan kinerja. Setelah dievaluasi itu kan dia jadi tahu gitu loh apa yang kekurangan karyawan tersebut, jadi bisa dikembangkan untuk pengembangannya apa saja. Selanjutnya ada menangani masalah kinerja, meningkatkan performa kerja karyawan, memperbaiki performa kerja karyawan, dan membantu karyawan eksekutif untuk menjalani masa transisi atau merger dan akuisisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan coaching. Yang pertama adalah menetapkan tujuan coaching. Jadi untuk kita melakukan coaching itu sendiri, kita harus tahu tujuannya ke depannya itu untuk apa, untuk karyawannya itu agar bisa melakukan apa. Yang kedua adalah assessment atau melakukan penilaian. Setelah kita tahu tujuannya itu untuk apa, kita jadi melakukan penilaian karyawan itu kekurangannya itu apa saja. Selanjutnya adalah membahas hasil penilaian. Setelah dapat penilaian tersebut, kita bahas. Selanjutnya kita baiknya melakukan kegiatan apa agar karyawan itu dapat berkembang. Yang selanjutnya adalah pengembangan rencana atau action plan. Setelah kita merencanakan itu, kita harus melakukan rencana itu agar terwujud hasil yang kita harapkan. Selanjutnya adalah menilai hasil evaluasi atau pelaksanaan action plan. Jadi kan kita sudah melakukan kegiatan itu, lalu kita harus menilai hasilnya apakah itu sesuai dengan yang kita inginkan atau atasan kita inginkan atau tidak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Utomo, saya dari manajemen 6B. Saya akan menyampaikan mengenai materi mentoring. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Erlin Gania mengenai apa itu coaching, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai mentoring. Jadi mentoring itu adalah program pengembangan karyawan yang hubungannya bersifat interpersonal antara si senior dengan juniornya dalam lingkup perusahaan, seperti itu secara umum. Jadi esensinya itu adalah si mentor dan si junior ini akan berhubungan baik dan berhubungan positif untuk mengembangkan kedua belah pihak antara si senior dan juniornya, seperti itu. Tapi secara garis besarnya bahwa mentoring ini adalah bentuk pengembangan karyawan terhadap karyawan dari orang yang berpengalaman atau senior ini tadi, seperti itu. Itu kemudian yang saya akan bahas adalah mengenai manfaat dari kedua belah pihak ini, antara si mentor dan si mente. Mente itu adalah sebutan dari junior atau si seseorang yang akan dikembangkan ini, seperti itu. Jadi mente akan mendapatkan support, dukungan, role, mode, wawasan yang lebih baru dari si mentor. Itu manfaat untuk si mente. Maka si mente akan berkembang lebih baik, seperti itu. Kemudian manfaat untuk si mentor ini mampu mengkontribusikan pengalamannya atau kemampuannya terhadap si mente atau juniornya ini. Maka itu adalah bentuk dari kontribusinya si mentor terhadap perusahaan. Itu adalah manfaatnya. Kemudian dari segi teknis apa yang dimiliki si mente itu juga akan memperkaya wawasan dari si mentor. Itu juga berpengaruh positif kepada si mentor juga, seperti itu. Kemudian yang saya bahas di sini juga dari segi fungsi ya. Mungkin dalam segi fungsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari segi fungsi karirnya.
nanti yang sisi kedua adalah dari fungsi psikososialnya. Nah, jadi dari sisi karirnya itu bisa dilihat kalau mentoring itu ya jelas pengembangan karyawan, itu fungsinya untuk mengembangkan si karyawan untuk masa depan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian mentoring ini juga dalam bentuk perlindungan terhadap si mente, kemudian memberikan wawasan atau tantangan yang lebih baru lagi terhadap si mente, kemudian bisa berbentuk dalam exposure atau visibility. Nah, itu adalah fungsi dari mentoring untuk dari segi pengembangan karir. Kalau dari segi psikososial itu bisa role modelnya, itu fungsinya. Kemudian bimbingan, konseling itu mungkin ke pribadi, sikap etis ke dalam lingkup perusahaan seperti itu. Kemudian juga pertemanan sosial ya dari si senior dan junior ini, karena mereka sering berkomunikasi dan dalam satu lingkup perusahaan juga seperti itu. Itu adalah manfaatnya. Kemudian yang saya bahas adalah persamaan dan perbedaan. Jadi kalau persamaannya jelas, di sini persamaan dan perbedaan antara coach dan si mentor ya. Jadi apa yang dijelaskan sama Mbak Elin tadi sama apa yang saya akan jelaskan. Jadi persamaan dari coach dan mentoring ini sama-sama merujuk ke masa depan, karena konsepnya adalah pengembangan karyawan. Itu sama-sama bisa bersifat informal dan formal, itu juga bisa. Sama-sama dalam bidang profesional, sama-sama dalam proses pengembangan karyawan seperti itu. Itu konsepnya emang hampir sama. Tapi dari segi perbedaan, banyak perbedaan yang bisa kita lihat. Seperti misalnya coach ini kan pelatih, mentor ini kan ada bentuk seseorang yang berpengalaman dalam bidang satu bidang aja gitu. Pengalamannya satu bidang aja. Kalau di dalam perusahaan dia ahli di bidang keuangan, ya dia akan memberikan pengalamannya terhadap juniornya di bidang keuangan juga seperti itu. Tapi untuk coach ini ahli dalam bidang bukan hanya satu bidang saja, jadi menguasai beberapa bidang. Karena profesional, dia juga bisa menguasai beberapa bidang seperti itu. Itu perbedaan yang pertama antara coach dan mentoring ya. Yang satu banyak bidang, yang satu hanya fokus satu bidang. Kemudian dari segi penyelesaian masalah, untuk mentoring ini sifatnya universal. Karena apa? Pengembangan karyawan, dia memberikan pengembangan terhadap karyawan atau juniornya ini bersifat general atau luas, karena sifatnya kan pengembangan diri ke karyawan. Tapi kalau si coach ini sifatnya spesifik, lebih fokus ke permasalahan. Kalau dia fokusnya ke keuangan, ya dia akan berfokus ke permasalahan keuangan itu aja, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah antara si coach ini konsepnya pengembangannya adalah jangka pendek, dan si mentor ini sifatnya jangka panjang. Kenapa? Karena si coach ini kan sifatnya targeting. Dia terprogres dengan baik dengan pengalamannya, maka biasanya terjadi untuk coaching itu antara 1 tahun atau mungkin bisa 6 bulan. Itu kontraknya seperti itu, sesuai kesepakatan dari klien seperti itu. Tapi kalau si mentor ini jangka panjang, karena kalau karyawan baru mungkin kontraknya lama, atau mungkin dia bisa sampai karyawan tetap seperti itu. Jadi akan berproses terus kalau si mentoring ini seperti itu. Tapi kalau coach ini ya kerjasamanya atau sesuai kesepakatan itu perbedaan-perbedaannya. Jadi seperti itulah perbedaan dari coach dan mentor. Nah, secara umum mentoring adalah bentuk pengembangan karyawan dan si hubungannya interpersonal antara si senior dengan junior. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai intervensi pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Di sini pengembangan manajemen dan kepemimpinan adalah salah satu intervensi yang paling populer
yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan retensi karyawan. Program ini nantinya bertujuan untuk membangun keterampilan individu, kemudian mensosialisasikan para pemimpin dalam nilai-nilai organisasi, serta mempersiapkan diri mereka. Dalam hal ini fokus utama dalam intervensi pengembangan manajemen dan kepemimpinan ini adalah membangun keterampilan dan pengetahuan yang mana nantinya dapat memaksimalkan potensi setiap individu yang ada nantinya. Kemudian tujuan dari intervensi ini sendiri, apabila di sini berupa latihan, feedback yang diharapkan adalah pengembangan tenaga kerja. Kemudian apabila berupa pengembangan manajemen dan kepemimpinan, feedback yang diharapkan adalah berupa pengembangan bakat dan manajemen organisasi. Di sini selanjutnya adalah tahapan aplikasi dari intervensi pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah proses penilaian kebutuhan, kemudian yang kedua menetapkan tujuan dan desain instruksional, ketiga pelatihan, dan keempat evaluasi pelatihan. Di sini dalam proses penilaian kebutuhan, di sini menjadi ciri khas sendiri tiap perusahaan nantinya dalam mengatur keefektifan dalam organisasi. Ini bisa dilakukan melalui antara lain bisa saran dari eksekutif atau dengan meninjau kembali daftar kompetensi yang ada. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dan desain instruksional. Di sini langkah ini adalah menetapkan tujuan untuk intervensi pembangunan. Tujuan ini harus menggambarkan hasil yang yang diharapkan dari pemimpin dan bagaimana hasil ini nantinya bisa dicapai. Yang ketiga adalah berikan pelatihan. Di sini individu atau peserta diundang untuk mengikuti pelatihan dan mengikuti semua kegiatan yang yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi penelitian. Dalam membuat evaluasi penelitian biasanya ada 4 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah reaksi, kedua pembelajaran, ketiga perilaku, dan yang keempat adalah hasil. Dan yang terakhir adalah hasil intervensi pembangunan. Di sini salah satu perbaikan individu yang terbesar adalah terjadinya kesadaran dalam diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan, serta bekerja lebih baik. Sedangkan untuk organisasi sendiri manfaatnya adalah berupa peningkatan fokus pada penetapan strategi dan tujuan, kemudian tim menjadi lebih efektif, serta anggota merasa diberdayakan dalam pekerjaan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osalino Damare, NIM saya 2018008504. Saya dari kelas manajemen 6B. Saya akan membahas tentang yaitu pengembangan bakat yang berkaitan dengan pengelolaan dalam sebuah organisasi, yaitu mencakup yaitu kolaborasi dan mencakup semua koordinasi antara semua tim. Yaitu selanjutnya adalah intervensi perencanaan dan pengembangan karir, yaitu di dalam organisasi menjadi semakin bergantung pada modal intelektual mereka yang perang untuk bakat, sifat tenaga kerja yang berubah, ekspektasi sosial yang bergeser tentang pekerjaan dan keluarga. Contohnya yaitu di dalam sebuah organisasi itu bergantung pada modal yang intelektual, dan semua itu mencakup sifat dan tenaga kerja yang berubah-ubah. Jadi kan setiap orang mempunyai sifat yang berubah-ubah di dalam organisasi itu. Ada di sebuah pemimpin perusahaan itu harus memahami hal yang seperti itu. Yang untuk ketiga, tatapan karir dan masalah perencanaan karir. 1 itu pembentukan, jadi pembentukan karakter terhadap karyawan tersebut.
yang menjunjung buat perusahaan lebih maju. Yang ketiga yaitu kemajuan untuk perusahaan, yaitu mencakupi semua aspek-aspek yang dilandasi oleh visi misi perusahaan tersebut. Jadi sebuah tim itu harus bekerja untuk memajukan perusahaan tersebut, yaitu 3 pemeliharaan. Jadi setiap anggota itu wajib memelihara apa yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah intervensi pengembangan karir, yaitu 1 pekerja yang realitas pratinjau, 2 penilaian pusat, dan 3 rotasi pekerjaan dan mengembangkan tugas atau peran konsultasi pembiayaan, penarikan dan penggunaan latihan dan pengelola informa. Udah cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Mukti Wibowo, kelas manajemen 6B dengan NIM 2018-008210. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman tenaga kerja. Keberagaman tenaga kerja adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri individu seperti usia, jenis kelamin, ras, disabilitas atau kecacatan, kemudian budaya dan nilai, dan yang terakhir orientasi seksual. Keberagaman di tenaga kerja juga merupakan salah satu tahapan menjadi perusahaan inklusi. Perusahaan inklusi adalah perusahaan yang mengakomodir dan menghargai keberagaman karyawannya sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh dan tanpa diskriminasi, serta mencapai pengalaman positif dalam pekerjaannya. Kemudian materi selanjutnya, intervensi keragaman gaya kerja. Keragaman tenaga kerja lebih dari sekedar eufemisme untuk perbedaan budaya atau ras. Definisi seperti itu terlalu sempit dan memusatkan perhatian jauh dari berbagai masalah yang ditimbulkan oleh tenaga kerja yang beragam. Keberagaman dihasilkan dari orang-orang yang membawa sumber daya dan perspektif yang berbeda ke tempat kerja dan yang memiliki kebutuhan, preferensi, harapan, dan gaya hidup yang berbeda. Maka sebuah organisasi harus merancang sistem sumber daya manusia yang memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini jika mereka ingin menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif dan jika mereka ingin menggunakan keragaman menjadi keunggulan kompetitif. Kemudian materi selanjutnya, tekanan internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan yang tenaga kerjanya beragam. Yang pertama, usia, kemudian yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, ras, yang keempat, disabilitas atau kecacatan, kemudian yang kelima, budaya dan nilai, yang terakhir, orientasi seksual. Yang pertama, usia. Untuk mengatasi keragaman usia, intervensi pengembangan organisasi seperti desain kerja, program kesehatan, perencanaan, dan pengembangan karir dan sistem penghargaan harus disesuaikan dengan kelompok usia dan kelompok demografis yang berbeda. Bagi karyawan yang lebih tua, desain kerja dapat mengurangi komponen fisik atau menambah pengetahuan dan pengalaman komponen suatu pekerjaan. Begitu sebaliknya sama dengan yang muda.